Halo geng, ketemu lagi. Lama ya geng aku tidak ngeblok ya. Lama aku tidak bercerita tentang kehidupan pribadi aku. Karena kalian tahu dong, aku di masa-masa sulit untuk belajar melupakan dia. Tidak ada kebencian sih sebenarnya. Aku tidak pernah pengen membenci dia. Orang yang pernah membuat aku bahagia selama ini gitu. Orang yang selalu membutuhkan aku dan aku juga membutuhkan dia. Dan aku tidak pernah untuk membenci dia. Meskipun dia sudah tidak peduli lagi geng dengan aku. Ya itu sih hal wajar ya, yang namanya kehidupan gitu. Ya awalnya kita sendiri, kemudian kita berdua, ada kemudian kita akan sendiri lagi. Gitulah kehidupan. 0, 1, 0. Itulah kehidupan geng. Di saat kita nggak punya teman, lalu kita punya teman, dan lama kelamaan kan kita akan ditinggalkan oleh teman juga. Ya begitulah hidup, makanya kita harus mengerti gitu. Jadi geng, di sini aku itu kenapa aku lama banget tidak ngebloknya panjang begini lagi ya. Aku tidak curhat lagi. Jujur sih aku benar-benar berupaya besar, berupaya berat, berupaya banget gitu. Bahwa aku pengennya itu bisa melupakan dia. Tapi buktinya geng, sampai sekarang aku belum bisa untuk melupakan dia. Belum bisa melupakan dia, dan aku pun sangat berharap banget sih nantinya apa ya, aku bisa menjalani kehidupan aku dengan menyenangkan gitu. Aku nggak tahu sih kedepannya nanti apakah aku nanti akan bersama dia lagi atau tidak, aku nggak tahu. Soalnya seandainya pun nanti aku akan bersama dia lagi, aku welcome kok. Karena tulus sih di hati aku nggak pernah membenci dia, dan aku tidak pernah uh, tidak pernah untuk tidak mencintai dia, karena hatiku selalu mencintai dia gitu. Meskipun berharap, tapi aku mencoba untuk tidak berharap kepada dia lagi. Itu loh yang aku lakukan lagi. Karena kan sifatnya manusia itu tidak ada puas gitu. Iya, tidak ada kata puas kan. Makanya dengan sengaja dan dengan dengan nalarnya, dengan pikirannya, tanpa mikir panjang, dia pasti akan mengatakan gitu pada dia, aku kangen. Itu yang pernah aku lakukan, dan itu sering aku lakukan geng. Dan akhirnya aku mikir lagi, mendingan tuh nggak usah lagi untuk di chat dia gitu, biarin lah gitu. Dan sekarang itu geng, sebenarnya aku itu sedang menahan gitu. Kok dia tidak blok sosmed aku gitu, baik WhatsApp ataupun Instagram atau yang lain gitu, dia tetap ada gitu. Dan aku pun akhirnya berinisiatif untuk tidak memblok dia gitu. Meskipun kadang-kadang tuh aku kecemplungan gitu, aku ngeliat foto-foto dia, dan akhirnya aku kangen gitu. Akhirnya aku kesedek sendiri, dan aku menjadi gimana gitu geng. Perasaan aku tuh aduh gak enak banget lah. Pokoknya kalau sudah kangen gitu dengan dia geng, aku tuh pengen banget untuk terus chat dia gitu. Tapi aku harus sadar ini akan mengganggu dia gitu geng. Makanya itu kenapa aku masih mencintai dia, dan kenapa aku belum bisa untuk membuka hati kepada siapapun geng. Ini adalah mungkin ini sesuatu yang pernah aku ucapkan gitu di saat aku naik gunung loh geng. Di saat aku ke gunung Semeru gitu di tahun 2018 kemarin, aku udah janji pada hati aku saat aku turun dari puncak Semeru itu ya. Aku janji bahwa aku cuma mencintai dia seorang. Aku cuma mencintai dia, dan aku nggak pengen untuk selingkuh ataupun mencari yang lain gitu. Itu sih janji aku kemarin kan sama dia. Di saat aku udah turun dari Gunung Semeru gitu. Itu dalam batin aku ya, dalam hati aku. Jadi aku terus berucap, ya Allah, aku memang mencintai dia. Dia seorang. Dan sebelum-sebelumnya aku banyak sih mempunyai cinta gitu, aku bilang kan sama Allah gitu, aku minta. Aku berucap gitu sambil aku trekking turun gitu dari Gunung Semeru gitu. Dan sebelumnya juga banyak orang yang benar-benar mendekatin aku. Dan aku benar-benar lumpuh gitu. Maksudnya tuh lumpuh dengan cinta siapapun yang mengajak
yuk kita bercabang, yuk kita candlelight gitu. Yuk kita ya berdoaan lah gitu. Aku pasti hatiku itu langsung teriak, aku tidak kuat gitu, aku ya ada selingkuhan gitu. Gitu. Dan di situ geng, akhirnya dari Semeru itu aku benar-benar berucap dengan hati aku janji kepada Allah gitu, kepada Tuhan aku janji bahwa aku cuma mencintai dia, aku cuma menginginkan dia satu orang itu aja, dan aku gak pernah membuka hatiku lagi kepada orang lain. Dan aku gitu dalam janji aku pada Tuhan itu ya, di saat aku turun Gunung Semeru itu ya, aku bilang tidak ada siapapun yang pengen aku goda lagi, ataupun orang yang menggoda aku tak akan tergoda, cuma dengan dia aja gitu. Itu sih janji aku ya. Dan ternyata dalam perjalanan aku dari tahun 2018 sampai sekarang itu benar sih yang terjadi. Dan buktinya di sosmed aku itu siapapun aku berteman dengan orang yang biasa merayu aku gitu, yang notabene-nya itu dia pengen ngajak aku untuk selingkuhan gitu, pengennya untuk ngajak aku untuk enak-enakan gitu berdua. Lalu di sini geng, semuanya ku blok gitu, ku hapus dari pertemanan. Aku gak pengen, karena aku gak pengen mengenal mereka gitu. Karena di hatiku cuma ada dia satu orang, ya inisial R ini. Jadi geng, di sini loh, mungkin ini kali ya yang membuat aku itu sampai sekarang itu benar-benar tidak bisa membuka hati ya. Aku terlanjur untuk tidak membuka hati dan tidak mengenal siapapun kecuali dia. Makanya di sosmed aku aja kan banyak aku blok gitu, banyak aku hapus dari pertemanan. Karena saking aku gak pengen untuk terancam dengan rayuan gitu. Aku gak pengen untuk terbawa dengan arus cinta yang klasik, yang bercabang dan akhirnya patah gitu. Aku gak pengen lagi gitu. Makanya aku mempertahankan dia seorang gitu. Apa yang dia mau, is okay aku datang gitu. Dia butuh aku, is okay aku datang gitu. Karena saking cintanya aku ya geng. Dari janji aku itu, aku bilang aku pengen selalu ada untuk dia gitu. Dan buktinya sih, aku jujur ya, apapun dia membutuhkan aku pasti datang, aku pasti selalu ada gitu. Dan aku tidak berharap jika aku membutuhkan gitu dia selalu ada tuh, aku tidak berharap gitu geng. Makanya aku selalu menunggu dia gitu geng, menunggu dia gitu. Kabar dia apa gitu. Dan aku juga tidak pernah untuk selalu, kamu udah makan belum, kamu udah gini belum. Itu kebiasaan buruk sih sebenarnya. Kalau hal itu yang terjadi di antara dua insan yang berpacaran, selalu untuk berkata begitu, memang itu sih romantis keadaannya. Tapi jiwa aku dengan dia itu tidak sedang romantis gitu. Kami bukan orang yang romantis, tapi kalau saat berdua kami benar-benar romantis gitu geng. Jadi di sini waktu turun Gunung Semeru itu kan aku janji bahwa aku tidak kepengen lagi untuk mencari siapapun. Dan ternyata sampai ini pun geng, cuma ada teman-teman lama aja ya, yang dulu mungkin pernah selingkuhan juga, tapi kita gak pernah ada niatan hati lagi untuk saling gitu. Jadi di sini geng, ya mereka tetap menjadi teman sih, tapi mereka tidak mengganggu gitu. Jadi it's okay lah, tidak aku blok, tidak aku hapus dari pertemanan. Tapi siapapun yang mengganggu aku gitu akan ku blok gitu. Karena aku demi dia gitu. Walaupun dia nggak tahu sih, cuma Tuhan yang tahu dan aku gitu. Dan akhirnya aku buka di sini gitu geng. Dan aku tuh dengan dia tuh udah kacau balau geng. Aku chat dia gak pernah dibalas gitu, gak dibaca juga gitu. Ya gimana lagi ya geng. Cuma di sini prosesnya itu aku butuh kesabaran aja pada diri aku ya. Kesabaran, aku harus sabar bahwa inilah cinta gitu. Cinta itu kadang membuat kita bahagia, dan kadang juga cinta itu membuat kita sakit hati kan. Nah itu, makanya kita harus menerima konsekuensinya begitu. Itulah yang terjadi. Dan aku pun tidak merasa bahwa setelah dia mengabaikan aku, setelah dia udah tidak peduli lagi dengan aku gitu geng, setelah dia udah
gak ada kabar lagi gitu sampai sudah 3 bulan ini loh geng. Dia gak ada kabar lagi. Aku tuh tidak pernah untuk membenci dia. Dan juga akhirnya sosmed aku matikan lagi. Dan aku pengennya tuh sosmed aku matikan situ melewati 41 hari gitu. Dan sampai kapanpun aku nggak tahu sih. Aku cuma menahan rasa rindu aja ya geng. Karena jika aku pakai sosmed, aku akan lihat foto dia, aku akan kangennya kecebur banget. Kangennya aku itu terlalu banget gitu. Sampai akhirnya aku rela untuk menchat dia lagi. Udah tahu gitu, aku chat dia itu gak bakalan dia balas gitu. Aku tetap penasaran gitu. Dan di sini aku harus menyadarkan pada diri aku sendiri loh, geng. Bahwa aku gak perlu untuk chat dia. Makanya itu aku menutup akun sosmed aku, geng. Bukannya aku patah hati atau apa ya, tapi di sini, geng, juga aku dengan aku tidak bersosmed ini, aku mengendalikan diriku untuk tidak mengenal siapapun ataupun mencari yang baru gitu. Karena kan kebanyakan ada orang kalau sudah putus dengan cinta gitu, akhirnya yang terjadi dia pasti akan mencari yang baru. Dan aku enggak loh, geng. Aku akan selesaikan dulu masalah ini. Memang sih kita masalahnya mungkin sudah selesai kali ya, itu secara manusiawi, tapi secara hati itu belum gitu. Dalam diri aku yang belum, karena aku benar-benar harus bisa menghapus dia gitu, melihat dia bahagia dan aku bisa tersenyum, itu kata ikhlas yang aku dapatkan gitu. Tapi untuk sekarang itu aku masih menginginkan dia, aku masih merindukan dia, dan aku masih kadang-kadang aku nangis sih sama Tuhan. Ya Allah, kok aku merindukan dia, kenapa gitu. Ya Allah gitu, aku mintakan, aku doa, jika memang dia tidak pernah untuk merindukan aku, tolong hapus dari ingatan aku, tolong hapus dari hati aku, dan tolong hapus dari pikiran aku dan tubuh aku bahwa dia tidak pernah ada lagi gitu. Hapus dengan tanpa syarat gitu, tanpa ada yang namanya yang proses gitu. Kan kebanyakan orang melupakan itu harus penuh dengan proses kan. Makanya aku minta dengan Tuhan, aku pengennya itu tidak ada proses, tapi langsung bisa langsung hilang gitu. Tapi buktinya tuh sampai sekarang tuh belum bisa ya. Entah apa yang terjadi, aku gak tahu sih rencana Tuhan, gak tahu sih rencana Tuhan gimana gitu. Yang terjadi saat aku meminta gitu, bahwa aku meminta untuk dihapuskan tentang dia. Aku bilang jika memang dia tidak pernah ada lagi di memikirkan aku, jika memang aku tidak pernah ada di pikiran dia gitu, aku minta dengan Tuhan, tolong hapus dia dalam pikiran aku. Tapi buktinya sampai detik ini aku pun masih melihat wajah dia gitu di pelupuk mata aku pun masih rindu dia gitu. Tapi dengan rindu dia itu, geng, aku mencoba banget untuk membuat semuanya itu bisa menjadi tenang. Dan aku pun minta dengan Tuhan gitu, agar aku benar-benar ditenangkan dan tidak mengganggu dia. Soalnya kalau aku terus mencat dia kan, aku terus mencari kabar dia, itu kan salah satunya akan ini kan, geng, akan bikin dia ilfil kan. Makanya itu aku harus menyadari, kadang-kadang ya itulah, geng, yang terjadi di saat kita benar-benar merindukan dia dan kita tidak bisa untuk menahan nafsu kita untuk mencari kabar dia gitu, geng. Dan terjadi, kita pasti akan cari dia gitu, pokoknya harus cari dia gitu, pokoknya harus chat dia gitu, gak peduli dia balas apa enggak gitu. Itu pemikiran yang ini banget sih, geng, yang di luar nalar banget gitu. Makanya itu yang kujaga banget sekarang gitu, sampai 41 hari ke depan gitu. Ini baru 1 minggu ya, berarti 5 minggu lagi, geng. Aku mencoba, makanya kan sosmed aku matikan gitu, ku hapus dulu. Karena dia tidak memblok sosmed aku, jadi aku tidak bisa untuk main sosmed gitu kan. Jadi di sini, geng, aku mencoba untuk terus ya teruslah gitu, terus berupaya banget untuk bisa melupakan dia. Karena sih jika kita mencintai seseorang itu, kita wajib untuk mengikhlaskan. Jika kita mencintai seseorang itu, kita wajib untuk membiarkan dia mencari bahagianya dia, bagaimanapun caranya ya kan. Makanya itu aku harus melepaskan. Ya, aku sih sudah melepaskan gitu. Aku lihat sempat sih lihat story dia bahagia dengan seseorang gitu. Saat dia melakukan dengan kegiatan dia gitu, dan dia pun menyebut orang itu gitu.
mungkin dia gitu dengan itu ya. Jadi geng di sini aku mencoba untuk ya biarlah ya sudahlah gitu. Jadi apa boleh buat kan, ya inilah gitu yang terjadi gitu. Dan aku pun berharap dia bisa bahagia gitu. Makanya ketika kita mencintai seseorang gitu, dan dia tidak pernah lagi untuk memerlukan kita, dan dia sudah tidak pernah mengabaikan kita lagi, dalam tanda kutip kita udah nggak ada hubungan lagi gitu kan. Jadi di sini kita harus benar-benar mengikhlaskan, kita membiarkan gitu. Ini yang sedang aku jalani, geng. Jadi makanya itu aku tidak pernah mencat dia lagi gitu. Aku coba gitu sampai di mana tahannya aku dalam 41 hari ini, apakah aku sanggup untuk menahan semuanya agar aku tidak pernah untuk chat dia gitu, untuk mencari tentang dia gitu. Makanya itu kan ya kadang-kadang sih aku di WhatsApp aku juga aku lihat dia, dia sedang online gitu, dan kadang-kadang aku hapus, kadang-kadang aku save gitu. Jadi sekarang itu masih ku save ya. Jadi aku tuh sistemnya itu geng bertahan saat aku men-save nomor dia gitu, aku bertahan apakah aku sanggup untuk mencet dia atau enggak gitu. Jadi di sini ujian juga bagi aku, dan aku membuatnya perkara rumit itu karena aku sendiri yang membuatnya. Seharusnya kan kata teman-teman aku, ya udah hapus deh, gak usah lagi, ya udah blok deh kamu aja. Tapi akunya enggak sih, karena dia juga enggak gitu, tidak menghapus dan memblok mungkin ya. Soalnya kan kalau dia ngeblok nomor aku udah ketahuan ya. Jadi geng di sini janji suci aku di Gunung Semeru itu benar-benar kebuktikan dari tahun 2018. Aku cuma berharap dia, dan selalu dia gitu, dia itu yang ada gitu, dan selalu bersama dia gitu. Itu yang ku inginkan gitu. Dan nyatanya aku juga sudah menghapus semua pertemanan aku dengan orang-orang yang notabene-nya dalam lingkaran dunia perselingkuhan gitu. Jadi semuanya aku hapus ya, aku blok sebagian yang terlalu mengganggu gitu, apalagi yang mengharapkan aku gitu. Makanya aku blok semua, karena aku mencintai satu orang aja gitu. Makanya itu geng, aku tidak membuka hatiku sampai sekarang. Kenapa? Karena aku pengen untuk membuat selesai di hati aku saat aku udah merasa nyaman, dan aku tidak merindukan dia lagi, dan aku udah tidak menginginkan dia lagi, dan saat aku udah melihat dia aku merasa nyaman gitu, aku tidak cemburu lagi gitu di hati aku ya. Nah ini selesai, baru aku akan buka hati aku untuk siapapun yang mungkin masuk, yang mungkin cocok gitu. Karena tipe seperti aku geng, aku tuh orangnya susah untuk jatuh cinta. Sekali jatuh cinta aku akan lengket dan jatuh cinta banget gitu. Tapi gimana lagi ya, keadaannya pun begini. Dia udah berubah, dia udah tidak respon lagi, dan dia tidak pernah pengen lagi. Mungkin dia udah bersama yang lain kan, kita gak tahu ya. Tapi aku gak tahu, dan aku gak pengen untuk mencari tahu. Yang pasti dia udah tidak pernah respon lagi. Ya udah gitu. Jadi di sini akunya aja lagi harus menyadari pada diri aku ya. Dan aku pun membuktikan janji suciku di atas Gunung Semeru itu, bahwa aku tidak pengen untuk mengenal siapapun dan tidak ingin membuka siapapun kecuali dia. Dan buktinya sampai sekarang aku tidak membuka hati untuk siapapun, kecuali perkara hati aku udah selesai gitu. Tidak ada lagi beban tentang dia, tidak ada lagi kerinduan dengan dia gitu, dan melihat dia cuma ya udah kenangan, ya udah gitu. Baru aku mungkin bisa untuk membuka hati. Jadi untuk sekarang itu, makanya ada beberapa orang yang nanya gitu, kenapa tidak buka hati yang lain biar kamu bisa melupakan dia. Tidak semudah itu, tidak segampang itu. Soalnya kalau aku membuka hati untuk seseorang, buat apa aku bersama dia sedangkan hatiku kepada si dia, kepada yang orang yang berusaha aku lupakan ini, ya kan sia-sia. Makanya aku tuh pengen bersih gitu, aku bersama dia yang baru, dan aku tidak mengingat dia yang lama gitu. Maunya tuh begitu. Tapi sekarang tuh aku masih dalam perjalanan gitu, perjalanan menuju membiasakan hati untuk tidak mencintai dia lagi. Sama dengan Gunung Semeru ya, aku turun gitu dari Gunung Semeru, dan aku melapaskan janji aku di situ di hadapan Tuhan dalam hati aku, bahwa aku tidak mencintai siapapun. Dan sampai sekarang
aku tidak pernah untuk mencintai seseorang. Bahkan ada sampai satu orang sih yang pernah, oh Mas punya cinta dia ya gitu. Yaudah deh aku tidak berharap lagi, dia bilang. Aku hapus ya nomor Mas, aku blok ya. Ada seorang kemarin itu sempat yang berharap banget dengan aku, tapi akunya enggak gitu. Dan jadi kan makanya itu aku ceritakan kalau aku masih sayang dengan dia. Ini. Dan akhirnya dia sadar, dia langsung mundur gitu. Aku bilang, kamu jangan sakit hati. Jangan mencintai aku, gue bilang, nanti kamu sakit hati karena di hatiku ada seseorang gitu. Ya seseorang yang pernah aku janjikan di Gunung Semeru bahwa aku pengen dia. Jadi ya geng, ya aku jalani sih kehidupan aku. Ya begini aja. Apapun itu, aku belajar untuk terus berupaya untuk mengikhlaskan. Dan aku tuntut dan aku jalankan lapas janji aku kepada Tuhan di saat Gunung Semeru sampai saat ini. Sampai hatiku benar-benar untuk tidak pernah menginginkan dia lagi, baru aku cari yang lain gitu. Dan seandainya dalam waktu dekat dia tiba-tiba menginginkan aku lagi, bisa jadi aku balik lagi ya sama dia. Ya tuh, cuma sih resiko. Kalau dia kalian lagi ya tanggung sendiri. Ya itulah kehidupan gitu. Karena apapun itu resiko adalah keinginan hati kita juga yang menjalaninya. Karena kita menginginkan, resiko akan selalu ada. Meskipun aku dengannya baru juga resiko akan selalu ada ya kan. Makanya itu ya lebih baik aku diam aja. Aku gak tahu sih ke depannya nanti. Ya udah geng, ini aja ya cerita aku di janji suciku di Gunung Semeru. Ya udah geng, thank you, dadah.